Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada pemimpin umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap dan berdoa kelak di yaumul qiyamah Allah berkenan untuk memberikan pertolongannya dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam acara Risalah Iman kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai wanita. Betapa berharganya dirimu, wahai wanita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dunia berbicara tentang perempuan, ada tokoh perempuan, Mary Wollstonecraft, itu pada abad ke-18. Dengan segala usaha dan juga dengan segala buku-buku yang kemudian berbicara tentang masalah arus utama gender dan juga tentang masalah feminis. Kemudian pada abad yang ke-19 kita mengenal Raden Ajeng Kartini, di mana beliau berjuang untuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Yang kemudian ada Dewi Sartika, kemudian Nyi Ageng Serang, kemudian ada Christina Marta Tiahu dan lain sebagainya. Tetapi betapa berharganya kita perempuan ternyata jauh dari 1300 abad, yaitu pada tahun 7 Masehi Islam sudah berbicara tentang masalah gender, tentang masalah perempuan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang disampaikan oleh beliau sedemikian rupa mengangkat harkat diri kita sebagai perempuan. Satu, hadis beliau yang sangat luar biasa ketika beliau bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu berada di bawah telapak kakinya seorang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, bahwa syurga itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dari putra dan putri kita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengikuti langkah, dia mengikuti jejak dari ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat hadis yang lain mengatakan, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang awal, pendidik pertama bagi putra dan putrinya. Kita punya anak, dia belum kenal siapa guru di taman bermainnya, di PAUD-nya, di TK-nya, di SD, SMP, dan SMA. Tetapi guru yang pertama kali dilihat adalah ibunya. Al-ummu madrasatul ula. Kemudian kalau kita melihat, ini kadangkala kita bisa survei ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat putri kita, ya, baik itu pada saat dia makan, pada saat dia berjalan, kok dilalahnya kayak kita sedang berkaca, kita sedang bercermin, nggak jauh-jauh ya, bagaimana dia berucap, bagaimana dia bersikap tuh nggak jauh-jauh dari kita sendiri sebagai orang tua. Begitu juga ketika kita punya anak laki-laki, bahkan kita melihatnya kok seperti kita melihat suami kita. Jadi karena memang karakter sebagai orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ifda binafsik. Mustahil kita punya keturunan yang soleh, kita punya keturunan yang ahli ibadah, kita punya keturunan yang berakhlakul mulia ketika semua tidak kita mulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi istri yang soleha, kita menjadi ibu yang soleha, dan tentunya kita menjadi putri yang soleha. Dan kesemuanya akan dibawa oleh anak-anak kita
Kalau memang kita berperilaku sebagaimana layaknya sebagai seorang istri yang baik, maka perilaku inilah yang nanti akan dibawa oleh anak-anak kita, terutama putri kita di dalam kehidupan berumah tangganya. Dan begitu juga dengan perilaku suami kita, itu pula nanti yang akan dibawa oleh anak laki-laki kita di dalam kehidupan berumah tangganya. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Dan bagaimana ketika Rasulullah SAW juga mengatakan ridallah fi ridha walidain, bahwa pada abad ke-7 Masehi sedemikian rupa perempuan itu diangkat harkat dirinya oleh Rasulullah SAW. Yang kita tahu bahwa warisan zaman jahiliyah itu sangat luar biasa, bahwa diri kita itu tidak mempunyai hak, perempuan itu sangat menjadi kaum yang sangat marginal, ya, orang-orang yang tidak diharapkan kehadirannya oleh pada masa jahiliyah pada saat itu. Subhanallah, Rasulullah SAW, kita untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, dan perempuan yang spesial tentunya, kita bisa melihat bagaimana perempuan-perempuan yang sangat spesial yang ada di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana dulu, tetap di El Sinta TV di dalam acara Risalah Iman. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai perempuan kita membutuhkan role model, kita membutuhkan teladan. Kenapa kita membutuhkan teladan? Kenapa kita membutuhkan role model? Karena memang kita membutuhkan sesuatu penunjang untuk mencapai mimpi besar kita. Dan pernah saya sampaikan bahwa ada target hidup sebagai perempuan yang harus kita raih, ya, terutama bagaimana kita menjadi perempuan yang spesial di mata suami. Dan itu Rasulullah juga sudah sangat berbicara banyak, ya, bagaimana menjadi istri yang soleha. Ketika suami melihat diri kita, tentunya dia akan merasakan kebahagiaan, kemudian kita bisa menjaga amanah dari suami kita, dan semuanya sudah menjadi tuntunan dari diri Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan hebat di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita mengenal Sayyidah Khadijah. Kita mengenal Sayyidah Khadijah, perempuan yang sangat hebat. Yang kita tahu benar, sebelum Allah pertemukan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah kan berdagang, ya. Berdagang itu salah satu barang dagangannya ataupun yang harus didagangkan oleh Rasulullah diambil dari Sayyidah Khadijah. Beliau itu sangat mampu secara ekonomi, beliau perempuan yang sangat kuat, ya, secara nasab. Dan ketika menikah dengan Rasulullah SAW, maka beliau memilih untuk menjadi istri yang solehah di hadapan Rasulullah SAW. Harta yang sedemikian banyak yang dia punya, dia serahkan kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai penunjang untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Ada satu cerita yang memang sangat luar biasa ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Pertama kali Rasulullah SAW dipertemukan oleh Allah dengan malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk kemalaikatannya. Jadi bagaimana ketika suatu ketika Rasulullah SAW pulang dalam keadaan terburu-buru, dalam kondisi badan yang sangat menggigil, ketakutan, yang dicari oleh Rasulullah SAW adalah Sayyidah Khadijah. Berteriak-teriak Rasulullah SAW, "Zambiluni Khadijah, zambiluni Khadijah, zambiluni Khadijah." Selimutkan saya Khadijah, selimutkan saya. Khadijah melihat kondisi ketakutan Rasulullah SAW, langsung memapah Rasulullah SAW, dibawa ke tempat tidur, dibiarkan dalam kondisi yang tenang, diselimutin, ditungguin sama Rasulullah SAW. Tidak ada kalimat apapun
kecuali membiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang nyaman. Sampai kemudian ketika Rasulullah sudah reda emosinya, sudah merasakan ketenangan, Khadijah cuma berkata, ada apa Rasul? Ada apa Rasul? Dan Rasulullah bercerita, ya, tadi saja ada sosok yang sangat besar kemudian memeluk diri saya. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Saya bilang saya nggak bisa membaca. Semakin dipeluknya saya dengan pelukan yang sangat erat. Iqra ya Muhammad. Saya takut Khadijah, saya khawatir Khadijah. Jadi Rasulullah bercerita kepada Khadijah. Dan Khadijah mendengar dengan sikap yang sangat tenang. Kemudian apa kata Khadijah? Innallaha la yu'zika abadan ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan dirimu. Engkau adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Engkau orang yang sangat cinta kepada fakir dan miskin. Engkau orang yang memuliakan anak-anak yatim dan orang yang selalu menyambung silaturahim. Innallaha la yu'zika abadan ya Rasulullah. Tidak akan pernah Allah akan mengecewakan dirimu. Jangan pernah takut. Jangan pernah merasakan sendiri wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita ini kita melihat ya bagaimana Khadijah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bersikap sebagai seorang suami, sebagai seorang istri kepada seorang suami, kalimat-kalimat penguatan, kemudian bagaimana Rasulullah bisa mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa di dalam diri Khadijah. Yang kemudian yang kedua, kita bisa menjadikan Sayyidah Aisyah sebagai role model kita. Jadi bagaimana beliau itu di dalam banyak cerita kita tahu bahwa beliau itu adalah perempuan yang sangat cantik yang Allah berikan dia kemuliaan, memberikan izzah yang sangat tinggi, diberikan oleh Allah kecantikan zahir yang sangat luar biasa, sampai saking cantiknya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau dengan kalimat ya Humairah, wahai perempuan yang cantik yang berkulit putih kemerah-merahan. Dan ini merupakan kalimat penghormatan yang sangat luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah. Dan bukan itu saja, tapi Sayyidah Aisyah ini perempuan yang sangat terampil, perempuan yang sangat cekatan. Bagaimana beliau itu pandai mengendarai kuda, kemudian beliau itu juga pandai memanah. Ini kalau kita lihat sekarang kan lagi sedang tren di mana perempuan-perempuan itu belajar memanah, karena memang Sayyidah Aisyah itu punya kemampuan buat itu. Tapi ada satu hal yang sangat istimewa, bahwa Sayyidah Aisyah itu perempuan yang sangat smart, perempuan yang sangat pandai. Jadi selama hidup berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kalau tidak salah yang saya pernah baca, beliau itu meriwayatkan, beliau itu menghafal setiap perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau dikumpulkan itu berjumlah sebanyak 2.210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, kita ketemu dengan kalimat wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah yang kemudian disampaikan lagi kepada para sahabat, yang untuk disampaikan lagi kepada umat yang kita lihat di dalam buku hadis. Dan kemudian selanjutnya ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini juga merupakan istri Rasulullah yang sangat spesial, yang kita tahu, kita nggak usah berbicara bagaimana kualitas ibadah para istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Salamah juga perempuan yang sangat hebat, ya. Yang saya pernah membaca ketika Rasulullah di dalam berdakwah mempunyai konflik di satu daerah yang ada di kota Madinah, kalau tidak salah Hudaybiyah, ya. Beliau adalah perempuan ketika para sahabat ini menyampaikan saran-saran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan konflik, beliau adalah perempuan yang satu-satunya perempuan yang perkataannya didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya, jangan kemana-mana.
Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mengenal Sayyidah Khadijah, kemudian kita mengenal Sayyidah Aisyah, dan kemudian Ummu Salamah. Ada lagi sosok perempuan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai perempuan yang menginspirasi kita untuk bisa melakukan kebaikan. Beliau adalah Hafsah binti Umar. Beliau putri dari Sayyidina Umar. Dan beliau istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang membaca Al-Quran, ternyata ada orang hebat di belakang pembukuan Al-Quran. Beliau itu menyimpan naskah-naskah asli dari Al-Quran, dan kemudian beliau perempuan yang sangat sabar. Kemudian kita juga mengenal ada Humayyah, kita mengenal ada perempuan yang pada saat perang Uhud menjadi tamengnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau wafat di dalam peperangan. Kemudian juga ada Rufaidah, beliau itu sangat mahir kepada urusan kesehatan, ya. Beliau bisa meracik obat dan lain sebagainya. Kenapa hal ini perlu kita baca? Kenapa hal ini perlu kita jadikan sebagai contoh ataupun role model buat diri kita? Karena bagaimanapun juga mereka-mereka inilah yang seharusnya kita bisa jadikan sebagai untuk bisa menginspirasi kita di dalam berbuat, ya. Kita paham benar ketika di dalam kehidupan tentunya kita mempunyai takdir yang memang kita harus lewatin, ya. Bahwa ada kalanya seorang istri dianugerahkan oleh Allah seorang suami yang mungkin secara taraf ekonomi, kemudian secara kemampuan, istri ini lebih baik dibandingkan dengan suaminya. Dan itu tentunya kita bisa melihat bagaimana Sayyidah Khadijah tadi, ya. Ketika Sayyidah Khadijah mengatakan, engkau adalah orang yang sangat memuliakan anak yatim, engkau adalah orang yang sangat cinta kepada fakir miskin. Padahal kita tahu benar bahwa apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada para anak yatim dan juga diberikan kepada fakir miskin tidak lain adalah harta dari Sayyidah Khadijah. Begitu juga dengan kemampuan dari Sayyidah Aisyah, bagaimana beliau itu diberikan anugerah yang sangat luar biasa, ya, nikmat-nikmat Allah diberikan sangat luar biasa, tapi beliau tetap menjadikan dirinya sebagai perempuan yang sangat sederhana dan sangat tawadhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita mempunyai panduan, kita mempunyai teladan untuk bisa menjadikan diri kita sebagai perempuan yang hebat, ya. Jadi kalau memang selama ini, ya maaf, mungkin kita sering kali menjadikan tokoh-tokoh artis dan lain sebagainya sebagai role model kita. Ternyata memang kita harus banyak lebih membaca lagi bagaimana ada perempuan-perempuan yang sangat menginspirasi di dalam kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika role model ini kita bisa pahami, tentunya kita punya gambaran bagaimana kita harus meraih mimpi besar kita. Kita menjadi istri, kemudian kita menjadi orang tua, dan tentunya kita menjadi anak yang baik di mata orang tua kita. Kita paham, ya, bahwa di dalam kehidupan tentu ada naik, ada pasang surutnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sangat memperingatkan diri kita bahwa ketika Rasulullah melihat bahwa perempuan adalah mayoritas yang ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paling banyak yang menjadi isi neraka, dan surga itu paling banyak isinya adalah orang-orang miskin. Ini merupakan sinyal, ya, merupakan warning buat diri kita bahwa kita harus berhati-hati, ya, bahwa kita harus berhati-hati di dalam melaksanakan kehidupan kita sebagai perempuan, karena memang kadangkala tuh kita perempuan lebih mengedepankan perasaan kita dibandingkan dengan logika berpikir kita. Kita lebih ngikutin bahasa hati kita gitu, mudah meledak-ledak, mudah marah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali lagi, kemudian kita menjadikan mereka orang-orang hebat ini sebagai cerminan buat diri kita, tentunya kita akan paham benar bahwa tingkat kesulitan mereka menjadi perempuan yang
perempuan yang hebat pada masanya itu sangat lebih berat dibandingkan dengan kita. Kalau kita tahu sekarang kita udah sangat dibantu dengan teknologi dan lain sebagainya, ya. Kemudian transportasi yang sangat bagus, ya, di mana kita bisa melaksanakan tugas kita, dan kita tahu banget ya kalau perempuan itu sangat mempunyai kemampuan multitasking. Di satu sisi dia mengerjakan ini, satu sisi mereka mengerjakan ini, dan ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Jadi marilah sama-sama kita menjadikan diri kita sebagai perempuan yang bisa menghargai diri kita kalau memang kita berharap kita berharga di mata orang lain. Dan tentunya bismillah, ada panduan yang sangat luar biasa dari Al-Quran dan tentunya dari perkataan dan riwayat hadis Rasulullah SAW untuk tetap menjadikan diri kita pada jalurnya. Dan mudah-mudahan juga Allah bantu diri kita menjadi perempuan yang berharga di dalam kehidupan dunia kita dan juga di dalam kehidupan akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah. Sekali lagi, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.